kalau Nabi itu bisa menyelesaikan 73 hajat seperti diyakini oleh para habib dengan makam Pakih Mukodam, maka sesungguhnya akan ada jutaan riwayat hadis. Para sahabat selalu ke kuburan terus. Pasti kuburan Nabi terus dikerubuti banyak para sahabat. Pada pagi ini kita akan membahas khusus tentang Dajjal, tentang simbol-simbol yang dinisbahkan kepada Dajjal oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadisnya. Alhamdulillah ini terpicu oleh saudara Abu Sofwah yang justru mengatakan di akhir kalimatnya, komentarnya adalah Qasim itu adalah setan yang terkutuk. Jadi Muhammad Qasim itu katanya setan yang terkutuk. Namun nanti setelah penjelasan ini selesai, apa yang dinyatakan akan berbalik kepada dirinya, justru dialah setan yang terkutuk. Karena justru ini model-model persis Dajjal, di mana semuanya justru ditutupi dengan bodoh dan jahilnya. Kita lihat, pernyataannya mengatakan bahwa hadis Nabi mengatakan Dajjal tidak punya anak. Lalu Muhammad Qasim mengatakan di dalam mimpinya, di dalam mubasyiratnya, Dajjal itu punya anak. Nah sekarang mari kita buktikan kebenaran yang disampaikan oleh Muhammad Qasim dalam mimpinya. Sesungguhnya apa yang disampaikannya insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung melalui mubasyirat. Mari kita kupas satu persatu, dan ini sekaligus menjadi satu pengetahuan bagi kita tentang simbol Dajjal yang kita sering baca di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ternyata rekan sekalian, hampir semua yang Nabi sampaikan tentang Dajjal ternyata itu merupakan makna simbolik yang sangat mendalam maknanya. Baik, kita akan jawab dulu bahwa dia mengatakan Qasim penipu karena justru di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, Dajjal itu tidak punya anak. Rekan sekalian, ini ada dalam hadis riwayat Muslim nomor 2937. Dajjal tidak memiliki anak. Apa simbol Nabi mengatakan Dajjal tidak memiliki anak? Saya akan jawab dulu dimulai dari pembahasan Quran surat An-Nahl ayat 72. Dan Allah menjadikan kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Rekan sekalian, Nabi sudah mengatakan sebelumnya Dajjal tidak punya anak. Allah ingin menyampaikan, Nabi ingin menyampaikan Dajjal itu perilakunya menyimpang, keluar dari normal kehidupan manusia. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran tadi jelas manusia normal itu adalah menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini merupakan simbol
ketidakberlanjutan Dajjal dan hilangnya pengaruh di ujung akhir zaman. Dajjal itu terutama sosok, bukan sistem ya. Itu akan hanya muncul di ujung akhir zaman dan tidak memiliki kelanjutan hidup. Pengaruhnya hanya sesaat saja. Allah menciptakan manusia untuk berkembang dan melanjutkan keturunan sebagaimana dari kehidupan dunia. Di dalam Islam, memiliki anak adalah tanda kelangsungan generasi keabadian pengaruh seseorang di dunia. Ini ada dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Karena Dajjal tidak memiliki keturunan, ini menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak akan bertahan lama. Jadi Dajjal tidak punya anak itu memiliki makna bahwa Dajjal tidak akan berlangsung lama nanti di ujung akhir zaman itu. Fitnahnya besar memang. Tetapi setelah ia dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, dia akan lenyap tanpa meninggalkan penerus atau warisan atau ideologi yang akan tetap bertahan. Ini makna yang kedua. Ini sesuai dengan hadis yang lain, bahwa Dajjal akan hidup selama berapa hari? 40 hari. Ini simbol singkat, tapi memang memurtadkan banyak orang. Simbol. Dajjal itu memang pengaruhnya besar, berdampak dahsyat, banyak orang yang murtad, bayangkan. Tetapi dia hanya singkat. Ini sesuai. Jadi luar biasa sesungguhnya apa yang dialami mimpi Muhammad Qasim. Dari sinilah kita semakin yakin, semakin paham bahwa itu semua adalah simbolik. Karena Dajjal yang sesungguhnya justru menarik perhatian wanita. Makanya banyak wanita yang pengikut Dajjal. Sesuai. Kalau Qasim mengatakan Dajjal itu gagah, ganteng, berwibawa, bicaranya penuh dengan hikmah yang membuat orang terkesima. Mungkin tidak wanita suka dengan sosok yang menonjol matanya keluar, yang serem kayak Dajjal. Ya. Kan aneh. Ini tidak masuk akal. Ya. Jadi kalau kalian mempertahankan Dajjal itu jangan simbol, maka justru Anda yang kontradiktif. Ya. Dajjal digambarkan jelek rupanya, bahkan bungkuk, kemudian pincang, bahkan kribo, ya, keriting. Mari wanita mana yang suka dengan Dajjal seperti itu? Jadi ini sesuatu hal yang bertentangan. Karena ingat, Islam pun bagian dari agama yang harus dicerna oleh akal. Jadi jelas, ini memiliki persamaan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam simbol dan mimpi Muhammad Qasim. Justru mimpi Muhammad Qasim itu mempertegas teka-teki pertanyaan kita. Kenapa Dajjal seburuk itu secara fisik lalu banyak memurtadkan wanita? Lalu banyak memurtadkan Khawarij yang kepada agamanya sangat kuat. Bahkan dia merasa lebih kuat keimanannya daripada yang lain. Sehingga Nabi mengatakan, menggambarkan Khawarij itu sholat dan Qur'annya, baca Qur'annya luar biasa. Melebihi kalian semua. Lalu apa mungkin kelompok Khawarij yang sangat taat kepada agama lalu mengikuti Dajjal model begitu? Apalagi kafir. Itu ada missing link yang tidak masuk akal.
Jadi kalau kalian para ustadz, apalagi Abu siapa tadi? Sofwan mempertahankan argumentasi itu, Anda justru yang bodoh. Ya? Tidak mencerna, tidak mau berpikir. Yang ketiga, Dajjal tidak punya anak. Simbol kemandulan makna rohani dan ideologi. Wah, ini sampai jauh ke situ ya. Kita uraikan nanti. Makna keturunan di dalam Islam berarti regenerasi pemikiran dan ideologi. Tentu ketika saya punya anak 12 ya, maka saya tentu berharap anak saya itu, apalagi kita dalam konteks perjuangan, berharap menjadi anak yang baik, soleh. Bahkan untuk cita-cita kali ini menjadi pengikut Al-Mahdi yang setia. Itu pasti ya, berjuang di garis terdepan. Kalau perlu syahid anak saya. Kenapa? Barangkali saya banyak dosa, barangkali saya banyak salah, ya anak saya lah yang nanti akan menyelamatkan saya. Kan itu ideologi dan pemikiran kita sebagai orang tua yang sadar dengan akhir zaman. Namun, Dajjal tidak memiliki anak, ini bisa berarti bahwa ajaran dan fitnahnya tidak memiliki regenerasi yang hakiki. Akan berakhir dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam bersama-sama dengan Al-Mahdi. Ya. Fitnahnya memang besar di ujung akhir zaman. Namun, tidak ada kebaikan yang akan lahir darinya. Itu maksudnya. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd, apapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di muka bumi. Lihat, filosofinya luar biasa. Dajjal hanya semacam buih, tapi memang buihnya dahsyat. Ibarat di lautan, bikin tsunami. Tetapi hanya sebentar. Memang banyak yang rusak, banyak yang hancur. Tapi sebentar. Kehidupan manusia akan tetap berlanjut sebagaimana sunatullahnya. Tsunami sebesar apapun, tetap manusia akan hidup. Ini makna yang mendalam daripada arti Dajjal tidak punya anak. Akan cepat menghilang. Ya. Dan itu digambarkan bahwa Dajjal akan musnah. Ya. Demikian juga dengan pengaruh dan sebagainya. Tapi tentu sekali lagi bukan berarti kita tidak mengkhawatirkan Dajjal. Karena memang Dajjal ibarat tsunami. Membuat kerusakan yang hebat. Membuat umat Islam banyak yang murtad. Tetapi sekali lagi simbol kaitan dengan tidak punya keturunan artinya Dajjal itu hanya tamat riwayatnya sampai Dajjal saja. Yang keempat, simbol ketidakmampuan Dajjal menyamai sifat Allah di dalam menciptakan keturunan. Ya. Dajjal ingin diakui, ya, ingin diakui dan diakui oleh para pengikutnya sebagai Tuhan. Tetapi ia tidak bisa menciptakan keturunan dan ini menunjukkan kelemahan dibandingkan Allah. Itu sebagai simbol sebetulnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari air, lalu menjadikannya keturunan dan pernikahan, dan Tuhanmu Maha Kuasa. Ini ada dalam surat Al-Furqan ayat 54. Karena Dajjal disimbolkan tidak memiliki anak, ini membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu menciptakan manusia secara sempurna. Jadi simbol. Ya.
Dajjal itu kan makhluk yang akan memurtadkan banyak umat Islam. Berarti dia akan berwujud sebagai manusia normal. Tidak mungkin manusia akan murtad menghadapi manusia tidak normal. Pincang sebelah, mata menonjol, menyeramkan semua. Ini logikanya putus kalau kita mempertahankan argumentasi itu. Ya. Ini terkait hanya soal anak saja. Ini banyak sekali loh. Yang simbol Dajjal ternyata 100% lengkap ada di simbol Dajjal. Baik dari kakinya, dari kepalanya, dari rambutnya, dari macam-macam. Ternyata ini simbol negatif semua. Baik. Rekan sekalian, yang kelima, Dajjal tidak punya anak itu artinya simbol ketidakmampuan Dajjal dalam mewariskan kasih sayang yang sesungguhnya. Karena palsu kasih sayangnya, nipu kasih sayangnya. Di tangannya ada surga, pada sesungguhnya neraka. Baik. Di dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari, anak-anak adalah anugerah Allah dan mereka membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah simbol kasih sayang. Dan Dajjal tidak memiliki ini. Ini simbol. Dajjal tidak memiliki kasih sayang. Yang sesungguhnya yang hakiki. Karena kasih sayang, ketika kita bermasyarakat, bersosial, kasih sayang yang hakiki disimbolkan kepada anak. Ya. Tapi Dajjal tidak memiliki ini. Ini simbol. Ya. Jadi ini merupakan simbol Dajjal tidak memiliki kasih sayang, rahmat, dan nilai-nilai kasih sayang kepada keluarga, tapi hanya membawa kehancuran dan bukan kehidupan. Menipu, walaupun indah kata-katanya, walaupun gemerlap di sekelilingnya, walaupun hebat dalam berhujah, tetapi sesungguhnya ini adalah hanya penipuan belaka. Bukan kasih sayang sesungguhnya. Itu simbolnya. Kesimpulannya, dari pernyataan kenapa Nabi mengatakan Dajjal tidak punya anak. Ini simbol, Dajjal tidak memiliki anak karena dia bukan manusia biasa, bukan manusia yang normal dalam kehidupan, tetapi makhluk istimewa yang menyimpang dari sunatullah. Allah mengatakan, wahai manusia, mintalah kepadaku langsung, karena aku lebih dekat dari urat nadimu. Lalu orang-orang yang terlibat di dalam kehidupan mirip Dajjal, mereka justru keluar dan menyimpang dari sunatullah. Meminta ke kuburan, meminta wasilah kepada yang lain yang sudah mati. Itu keluar dari sunatullah. Ya. Kalau saja Nabi itu menjadi wasilah ketika sudah mati, kalau Nabi itu bisa menyelesaikan 73 hajat seperti diyakini oleh para habib dengan makam Pakih Mukodam, maka sesungguhnya akan ada jutaan riwayat hadis. Para sahabat selalu ke kuburan terus. Ya Nabi, tolong, aku ada masalah. Ya Nabi, tolong, aku miskin. Ya Nabi, tolong, aku minta rezeki. Pasti kuburan Nabi terus dikerubuti banyak para sahabat. Ada memang riwayat ke kuburan Nabi, tapi itu hanya mendoakan dan wajar sebagai sahabat
ya para sahabat lah contoh lah ya. Ada memang sejarahnya para sahabat ke kuburan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan tujuan meminta. Dan tidak pernah ada riwayatnya antri. Karena Nabi pasti kuburannya jauh lebih dahsyat daripada kuburan para pengikutnya. Dan tidak ada. Ya, ini menyimpang. Yang kedua, ketiada keturunan Dajjal menunjukkan bahwa fitnahnya tidak akan bertahan lama. Ya, dan akan berakhir, pada akhirnya akan berakhir. Dia akan binasa tanpa meninggalkan warisan dalam jangka panjang. Ya, sosok Dajjalnya ya, manusianya. Dajjal, yang ketiga, kesimpulannya Dajjal adalah simbol dari kemandulan ideologi. Karena meskipun banyak yang mengikuti fitnahnya, tidak akan ada kebaikan yang akan lahir darinya. Yang keempat, Dajjal tidak bisa menyamai sifat Allah di dalam menciptakan keturunan yang menunjukkan kelemahan sebagai makhluk. Jadi bagi orang-orang yang menuhankan dan ingin dipertuhankan, ini adalah kebodohan yang nyata. Ya, itu maksudnya simbol. Dajjal tidak memiliki kasih sayang, simbol daripada tidak punya anak. Karena keturunan dalam Islam adalah simbol cinta dan keberkahan. Dari anaklah kita banyak pahala, dari anaklah surga menanti, ya, karena mengurus anak itu pahalanya begitu besar. Itu simbol. Ya. Tapi Dajjal boro-boro tidak ada punya kasih sayang. Sesungguhnya dia hanya akan menghancurkan kita. Rekan sekalian, itu jawaban pertama. Kita lanjutkan dengan pernyataan saudara Abu Sofyah yang mengatakan, tadi sudah dijawab. Dia mengatakan Qasim menyelisih Nabi. Qasim penipu mengatakan Dajjal punya anak, padahal Nabi mengatakan Dajjal tidak punya anak. Jadi inilah kebodohan bagi orang yang tidak mau bertabayun dan mendalami. Kalau yang Nabi sampaikan itu simbolik. Kalau yang disampaikan oleh Qasim adalah kehidupan nyata Dajjal nanti. Berumah tangga normal, punya anak, seperti kita semua, itu perbedaannya. Jadi ini ada perbedaan dalam menceritakan sesuatu. Kalau Nabi itu simbolik, sedangkan di dalam mimpi Muhammad Qasim digambarkan Dajjal itu adalah manusia yang seperti kita semua, menunjukkan bahwa Dajjal itu manusia biasa, yang bukan yang aneh-aneh, dan dia memiliki anak. Ya. Yang kedua, dia mengatakan Qasim penipu, mengatakan Dajjal tidak bermata satu. Padahal Nabi bersabda Dajjal itu matanya satu. Lihat ya. Jadi tidak sesuai dengan namanya. Ini kalau kita perhatikan berarti dia ini sama sekali tidak memahami ilmu sebetulnya. Baik, kita akan jawab apa yang disebut dengan Dajjal bermata satu. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda di hadis riwayat Bukhari nomor 7127, lalu kemudian Muslim nomor hadis riwayat 169. Sesungguhnya Allah tidak buta. Ketahuilah bahwa Al-Masih Ad-Dajjal itu buta mata kanannya. Seolah-olah matanya seperti anggur yang menonjol. Baik, itu. Lalu hadis yang lain, tidak ada seorang nabi pun melainkan dia telah memperingatkan umatnya tentang si buta sebelah yang pendusta. Ketahuilah bahwa Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Tuhan kalian tidak buta sebelah matanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 7131, hadis riwayat Muslim nomor 2933. Ini makna simbolis. Banyak sekali bertaburan Quran yang menyatakan itu. Makna simbolis Dajjal buta sebelah dalam Quran. Meskipun Quran tidak menyebutkan Dajjal secara langsung, ada beberapa ayat
yang dapat diartikan sebagai simbol buta sebelah. Di dalam surat Al-Hajj ayat 46, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Apa tafsirnya menurut para ulama? Ayat ini menunjukkan bahwa kebutaan tidak selalu fisik. Lihat ya. Tetapi bisa juga kebutaan hati terhadap kebenaran. Dajjal melihat dunia dengan satu mata fisik. Ini arti tafsirnya ya, terhadap konteks Dajjal. Tetapi buta terhadap kebenaran mata hati. Jadi, artinya di dalam konteks ayat tadi, Dajjal melihat dunia dan kehidupan itu dengan mata fisik, tapi tidak dengan kebenaran hati. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 18, Allah berfirman, mereka tuli, mereka bisu, dan mereka buta. Tuh lihat. Maka mereka tidak akan kembali kepada jalan yang benar. Hati-hati nih. Para helper yang sekarang sedang bergelayutan di ketiaknya Muhammad Qasim. Hati-hati nih. Anda kena ini. Kita sudah mengingatkan, Qasim tempatkan pada waktunya. Supaya apa? Tidak diserang rame-rame oleh orang. Terbukti sekarang. Seharusnya kita menjelaskan dari awal, memang Qasim itu penuh dengan kekurangan. Sekarang ini sedang salah jalan. Dan sebagainya sesuai dengan mimpinya sendiri, sedang tertutup topeng Dajjal. Maka ketika kita mengkampanyekan, menjelaskan ini semua, apapun serangan dari orang kita tidak peduli, karena memang sedang begitu. Tapi Anda sudah banyak melakukan khurafat dan tahayul, apalagi si Sapno. Terus dibahas jarinya Qasim begini. Ya. Itu nanti diserang terus sama orang lain.